Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya. Mangga duduk di mana aja. Ya, mangga. Silakan. Silakan diminum dulu. Minum dulu. Iya. Gimana program hari ini lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Minum dulu. Perjalanan dari kampus lancar? Alhamdulillah sih lancar. Lancar ya. Oh iya, gini Teh Win ya. Sebelumnya kan waktu malam itu kita sudah melakukan sesi konseling dasar gitu ya, melalui komunikasi ponsel gitu ya. Nah, mengenai Teh Win ini sudah bercerita mengenai tentang kecemasan atau sikap perilaku yang Teh Win cemasi ketika ingin berhadapan dengan seseorang itu bagaimana gitu kan Teh Win ya. Nah, jadi saya ini akan menjelaskan lebih detail mengenai sesi konseling ini. Sesi konseling ini waktunya 30 menit. Jadi ketika 30 menit waktunya tidak cukup, maka akan melakukan sesi konseling kita berikutnya. Nah, yang pertama, yang kedua itu yakni konseling di sini ya, asas konseling di sini akan menjaga rahasia-rahasia yang Kevin bicarakan. Jadi Kevin ini tidak usah khawatir mengenai kerahasiaan atau keabsolutan privasi Kevin yang ceritakan. Saya akan menjaga rahasia ini dengan sebaik-baiknya. Kalau Kevin setuju, maka sesi konseling ini akan dilanjutkan dan dipastikan bahwa ini tidak ada paksaan yang Kevin terima. Saya setuju. Nah, baik ya. Waktu malam kita sudah melakukan sesi konseling dasar. Bagaimana bisa dijelaskan secara detail itu apa yang Kevin cemasi ketika apa yang Kevin rasakan? Iya, jadi saya tuh sering mengalami kecemasan. Kecemasannya itu ketika saya mau ketemu sama orang baru atau misal mau kumpul-kumpul sama teman kelompok. Kadang malam sebelum pertemuan itu, sebelum perjalanan itu, saya udah panik duluan sampai saya susah buat tidur tuh gitu, pikiran terus, sampai sering juga buang air kecil bolak-balik kamar mandi itu sih. Terus bukan hanya itu aja, kalau misal ketemu sama dosen juga kadang saya malu, jadi kayak deg-degan gitu, takut ditanya apa-apa gitu. Kalau presentasi di depan kelas juga kadang saya gugup, gemeter, deg-degan, terus takut gak bisa ngomong, sampai tangan tuh panas dingin rasanya, kayak apa ya, perut juga kadang mual gitu, kayak sakit perut tiba-tiba gitu, yang ke kamar mandi. Kayak kalau misal mau presentasi juga di depan dosen dan teman-teman, blank pikiran tuh kalau dari depan tuh, takut gak bisa ngomong, nantinya gimana gitu, mau ngomong apa itu, takut juga orang bakal berpikiran negatif ke aku gitu. Pas aku di depan kelas gak bisa ngomong, takut ngejekin, ngeledekin. Terus dari teman kelompok juga ketika aku gugup ngeblank gitu, takut juga dibenci karena aku nggak bisa ngejelasin apa yang harusnya disampaikan ke teman-teman di depan kelas gitu. Oh, baik. Yang kamu cemasi ini ketika kamu berhadapan dengan dosen, lalu berhadapan dengan teman-teman kelas, lalu kamu maju, lalu berhadapan dengan orang-orang banyak yang kamu cemasi itu,
sebelum sebelum terjadi atau sebelum kamu berhadapan langsung dengan mereka. Nah, yang kamu cemaskan itu apa jika kau ketemu langsung dengan mereka? Iya, kayak aku tuh minder, takut apa ya, takut nggak ditemenin, soalnya takut juga nggak selevel sama mereka. Takut kayak aku tuh jelek dari mata mereka, di mata mereka nggak bisa ngapa-ngapain, terus nggak modis kayak mereka yang bisa kemana-mana gitu. Juga takut juga dibenci sama mereka. Kalau gabung kadang ya minder sendiri, kadang cuma diem, kalau ngomong ya takut salah gitu. Begitu ya. Mau ngomongnya ngomong apa. Yang kamu rasakan selama ini mengenai kecemasan itu sudah berapa lama? Ya udah lama sih, semenjak masuk kuliah gitu ya. Iya, semenjak masuk kuliah, soalnya kan kalau kuliah mah banyak ya dari teman-temannya tuh, itu enggak dari satu desa, enggak dari satu daerah aja gitu. Ada yang orang Indramayu, berbagai macam daerah, ada yang orang Cirebon gitu. Dari berbagai kalangan juga, jadi lebih banyak lah. Nah, sebelumnya ini apakah kamu ini pernah melihat secara langsung bahwa teman-teman ini ngomongin kamu atau memikirkan kamu seperti hal-hal yang jelek atau yang negatif gitu? Belum pernah sih sejauh ini, belum pernah. Cuman kadang aku tuh, pikiran aku tuh merasa takut mereka tuh mikirin yang enggak juga ke aku gitu. Jadi kadang akunya juga cemas kalau misal mau ketemu mereka tuh takut gak bisa ngomong juga gitu. Tuh kan, itu juga teman-teman kamu belum tentu kan mempunyai pikiran seperti itu. Jadi yang kamu pikirkan itu mengenai teman-teman akan memandang kamu rendah atau teman-teman akan memandang kamu jelek, itu belum tentu sama persis apa yang kamu pikirkan gitu loh. Jadi teman-teman itu mungkin tidak sama persis apa yang kamu pikirkan. Teman-teman itu sama kok seperti teman-teman yang lain. Ketika dia itu berkomunikasi, maka teman-teman akan menyesuaikan dengan orang-orang yang berikutnya gitu. Jadi selama ini yang kamu pikirkan belum tentu seperti apa yang kamu rasakan. Kalau kamu terus-menerus berpikiran seperti itu, efeknya bagi tubuh itu tidak baik. Tidak baik, belum tentu baik gitu. Buktinya selama hampir semester ini ya, satu semester ini kamu merasa cemas atau merasa aduh badan saya keringetan nih, aduh saya ingin buang kecil atau merasa pusing gitu ketika memikirkan hal-hal yang seperti itu demikian. Jadi ya alangkah baiknya jikalau kamu mulailah sedikit-sedikit untuk tidak memikirkan hal itu. Jadi yang kamu bayangkan belum tentu apa yang mereka pikirkan kepada diri kamu ya. Jadi saya kasih contoh nih Tewin ya. Jikalau Tewin ini sedang berada di lingkungan kampus gitu, jadi Tewin ini diusahakan baiknya tidak memikirkan apa yang Tewin cemaskan gitu loh. Jadi bayangkanlah gitu ketika Tewin ini bertemu dengan orang-orang yang Tewin anggap cemas gitu, bahwa aku ini bisa gitu loh. Jadi ya belum tentu juga orang lain itu berpikiran Tewin ini rendah, enggak, belum tentu gitu. Lantas mengapa jika orang yang tidak memikirkan hal itu, kenapa lantas mengapa Tewin berpikiran kecemasan itu gitu. Itu kan hal yang kurang baik yang dirasakan oleh tubuh gitu loh. Kan ini kan efeknya kan sama Tewin gimana tuh bahasanya kalau kayak gitu? Iya, kayak
sering mual, sering sakit perut tiba-tiba, panas dingin, keringetan, pengen buang air kecil gitu. Tapi ya itu jadinya saya kayak sulit bergaul sama teman-teman juga. Kan efeknya itu, kalau sulit bergaul nantinya siapa nanti yang punya teman, nanti siapa yang akan bergaul sama kamu gitu loh. Jadi ya kamu baiknya memikirkan yang positif tentang mereka bahwa kamu ini bisa gitu ya Tewin ya. Nah, baiknya jika sudah Tewin merasa paham dan akan hal itu, maka Tewin diisi dulu Tewin. Ini tingkat menurut tingkat kecemasan yang dialami klien ini. Maaf. Oh ini. Ini di checklist aja. Iya, checklist aja. Udah. Oh iya baik. Ya udah. Sekarang ya jadi kata kesimpulan ini yang kamu rasakan ini tingkat kecemasan itu ketika berhadapan dengan orang-orang banyak ya. Jadi tingkat kecemasan di sini kamu ini merasa sangat cemas ketika bertemu atau berkomunikasi dengan orang tersebut gitu. Nah, jadi kecemasan yang kamu alami ini merupakan hal yang mengganggu ke efektivitas tubuh. Jadi dengan adanya mengalami gangguan kecemasan, alangkah baiknya jikalau kamu menjalani terapi terlebih dahulu. Bagaimana? Ya, baik ya. Kalau begitu, mangga Teh Wiwin bisa duduknya itu nyender ya, jangan nyender ke kursi atau kaki yang dilentangkan. Kevin boleh duduk senyaman mungkin, boleh ya, nyaman mungkin. Mangga bisa dikepalkan tangannya nih. Ya, tangannya. Ya. Sebelum mulai silakan Mbak Win ini menarik nafas terlebih dahulu. Ya, terus ya lepaskan. Ya. Tarik lagi kedua kali. Buang. Tarik nafas yang lebih dalam lagi. Ya, lalu keluarkan pelan-pelan. Ya. Selanjutnya Tewin bisa untuk melakukan apa namanya? Ya, menutup mata. Silakan ini. Ya. Sebelum memulai tahap relaksasi ini, Tewin ini ketika Tewin ini merasa benar atas apa yang Tewin rasakan, Tewin bisa menganggukkan kepala ya. Dan jika Tewin merasa tidak kuat, maka Tewin ini boleh membuka mata Tewin, membuka mata. Bisa dipahami Tewin? Baik. Dan mulai tahap relaksasi ya. Ya, sama. Bayangkan Tewin ini berada di alam yang sangat indah, dan di sana itu terdapat banyak burung-burung yang berterbangan, burung yang indah, dan di sekitar Tewin itu banyak sekali bunga-bunga dan warna-warna yang Tewin sukai, dan banyak sekali hewan-hewan yang Tewin sukai, mulai dari kelinci atau itu ayam atau burung. Tewin ini sedang berada di alam yang sangat bagus. Di situ ada warna Tewin yang suka itu warna pink. Tewin ini amatlah gembira. Lalu Tewin ini merasa bahagia dan merasa tenang di alam seperti itu. Ya. Lalu Tewin ini
merasakan relaksasi yang sangat-sangat berbeda dari sebelumnya. Pada sebelumnya Teh Wiwin merasa cemas, merasa gula-gulanda, atau merasa tidak enak badan, merasa tidak enak psikisnya. Teh Wiwin sekarang sudah merasakan apa itu yang dinamakan relaksasi, dengan membayangkan sesuatu keadaan di alam yang indah dan bagus sekali. Kita masuk tahap kedua. Bayangkan di pikiran Teh Wiwin itu, dari sebelumnya Teh Wiwin ini mempunyai pikiran kecemasan. Yang pertama yaitu kecemasan saat bertemu dengan dosen. Bayangkan Teh Wiwin ini saat bertemu dengan dosen, Teh Wiwin ini bisa melakukan hal itu. Teh Wiwin ini bisa menyetarakan kedudukan dengan dosen. Dengan cara Teh Wiwin ini berkomunikasi dengan lancar. Teh Wiwin ini dipercaya dengan dosen. Dosen itu menyukai Teh Wiwin. Dan pada saat itulah dosen itu merasa Teh Wiwin ini sudah sepadan dengannya, dan Teh Wiwin ini bisa untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa cemas itu, terutama pada komunikasi dengan dosen tersebut. Dan ketika itu Teh Wiwin merasa bahwa semua yang Teh Wiwin cemaskan itu baik-baik saja. Setelah baik-baik saja, Teh Wiwin ini merasa cemasnya itu sudah berkurang kembali. Lanjut pada tahap ketiga. Dan pengalaman Teh Wiwin sebelumnya, yang tadinya Teh Wiwin ini merasa takut di hadapan dosen dan teman-teman, atau ketika Teh Wiwin ini merasa cemas ketika akan menghadapi hari-hari besar di depan orang-orang banyak, seperti halnya Teh Wiwin ini disuruh maju oleh dosen di depan teman-teman, suruh mempresentasikan hasil yang Teh Wiwin kerjakan. Lalu Teh Wiwin ini mendapatkan amanah dari orang-orang sekitar untuk ikut berlomba. Lalu Teh Wiwin ini maju di hadapan panggung dan banyak orang-orang di sana. Lalu Teh Wiwin ini berada di suatu tempat yang dimana itu banyak sekali orang. Teh Wiwin bayangkan Teh Wiwin itu berada di tempat ya. Tidak kuat ya, bisa pergi dulu Teh. Silakan Teh, minum dulu. Silakan minum. Apa yang Teh Wiwin rasakan? Baik ya. Tarik nafas dulu, tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi ya. Tarik nafas lagi ya. Ya. Bagaimana Teh sekarang perasaannya? Ya, saya tuh masih kayak cemas. Bisa apa itu? Saat ketika saya mau banyak orang dan di sini Teh Wiwin ini lebih baik ini apa ditenangkan dulu Teh. Jika Teh Wiwin sudah merasa baikan, nanti Teh Wiwin bisa dilanjutkan. Apakah Teh Wiwin ya? Silakan direfleksikan dulu. Bagaimana Teh Wiwin keadaannya? Baik ya Teh. Lebih baik jika kita merasa Teh Wiwin ingin melanjutkan sesi konseling ini dan merasa tidak ada tekanan, Teh Wiwin bisa melanjutkan konseling ini. Mau coba lagi? Baik, silakan. Teh Wiwin
kembali di posisi seperti tadi ya. Ya baik ya. Harap Tewin mengepalkan tangan lagi teh. Jikalau merasa tidak kuat atau merasa tidak enak, Tewin bisa melakukan hal seperti yang sama. Maka Tewin paham. Tewin ini bayangkan berada di tempat keramaian, yaitu banyak sekali orang, dan suatu ketika Tewin ini maju di atas panggung, yakni di situ ada teman-teman Teh Wiwin, di situ ada saudara Teh Wiwin, bahkan ada dosen pengajar Teh Wiwin, dan semua orang itu mempercayakan apa yang mereka amanahkan terhadap Teh Wiwin, bahwa Teh Wiwin itu bisa melakukan apa yang mereka harapkan, seperti menampilkan lomba-lomba yang terbaik, menampilkan sesuatu yang Teh Wiwin punya dengan hasil karya yang punya, bahwa Teh Wiwin itu bisa melakukan hal itu. Bayangkan ketika Teh Wiwin itu sudah naik di atas panggung, lalu Teh Wiwin ini bisa untuk melakukan itu semua, ya. Yang tadinya Teh Wiwin itu cemas, merasa tidak enak badan, atau merasa sering buang air kecil, bahkan gangguan-gangguan tidur sebelumnya, yang sebelumnya itu Teh Wiwin jika ingin menghadapi hari-hari itu, Teh Wiwin merasa cemas sekali. Cemasnya itu sudah tidak bisa diprediksi, bahkan orang tua Teh Wiwin itu merasa kurang bisa mengayomi Teh Wiwin, dalam arti kurang bisa membimbing Teh Wiwin menghadapi kecemasan itu. Sekarang Teh Wiwin ini sudah berhasil melakukan hal itu. Teh Wiwin ini berhasil untuk menampilkan hal itu. Teh Wiwin ini banyak disenangi oleh orang-orang yang di sekitar Teh Wiwin, dan orang-orang tersebut melihat Teh Wiwin ini adalah penampilan yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu penampilan yang luar biasa sekali. Apakah Teh Wiwin sudah merasakan atau membayangkan hal seperti itu? Ya, jikalau sudah, bayangkan kembali di situ ada tanaman-tanaman atau hiasan-hiasan yang Teh Wiwin suka, ya. Lalu Teh Wiwin ini menambah senang sekali, ya. Senang sekali atas yang Teh Wiwin rasakan, yang tadinya di depan banyak orang itu takut atau cemas, tapi di hadapan orang-orang tersebut Teh Wiwin ini merasa berhasil, dan cemas itu Teh Wiwin berkurang. Apakah Teh Wiwin merasakan hal seperti itu? Wiwin? Baik. Dan sesudah itu Teh Wiwin sudah menampilkan hal-hal yang terbaik oleh mereka semua. Lalu mereka bertepuk tangan oleh Teh Wiwin. Lalu mereka itu bersaut, Teh Wiwin bisa, Teh Wiwin bisa, ya. Bahwa yang mereka lakukan itu Teh Wiwin bisa melakukan hal yang sama. Karena sesuatu hal yang kita lakukan dengan adanya kemauan, maka semua itu akan bisa terlaksana, ya. Dan tentunya itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita berusaha untuk menghilangkan rasa cemas. Yang tadinya cemas, sekarang jadi saya ini ingin bertemu sekali dengan dosen, atau ingin sekali terus menerus maju di depan orang-orang banyak demi menampilkan eksistensinya yang Mbak Wiwin miliki ini. Apa Mbak Wiwin merasakan seperti itu? Ya, bila ya, apakah Teh Wiwin ini sudah merasakan atau berkurang rasa cemas yang Teh Wiwin alami ini? Nah, ya. Baik Teh Wiwin, jika sudah, maka Teh Wiwin untuk bisa memejamkan mata Teh Wiwin. Ya. Tarik nafas dulu Teh. Ya, Teh. Ya, sekali paling dalam. Baik, bagaimana Teh Wiwin sekarang perasaannya? Alhamdulillah sudah lebih tenang. Ya. Pada sebelum
melakukan tahap terapi ini bagaimana? Ya sebelumnya sih emang saya kayak ketakutan banget, kayak cemas banget itu kalau ketemu sama orang, sama teman-teman tuh kayak minder, takut nantinya nggak bisa ngomong sama mereka, takut bingung juga saya nanti mau ngelakuin apa gitu, takut disangka apa ya, berpikiran negatif atau apa dari orang lain. Orangnya mah sekarang malah alhamdulillah saya udah lumayan tenang, lumayan bisa mengendalikan kecemasan saya gitu. Iya. Nah, pada saat sesi terapi bagaimana pesan Tewin ketika menghadapi yang Tewin cemasi sebelumnya? Alhamdulillah saya nyaman sekali karena saya berada di tempat yang sangat nyaman, yang sangat sejuk gitu, dimana saya melihat banyak pohon-pohon yang hijau, mendengar suara burung berkicau, air mengalir, dan itu sangat menyenangkan pikiran saya dan hati saya. Alhamdulillah ya Tewin ya. Kalau sudah merasakan kenyamanan tersebut ya, otomatis rasa cemas ini mulai berkurang ya Tewin ya. Alhamdulillah, insyaallah. Yang hilang ya. Baik, selanjutnya Tewin ini boleh untuk mengisi penurunan tingkat kecemasan ya, diisi lagi ya. Biar tahu. Oke. Wow ya. Yang tadinya pada sebelumnya itu tingkat kecemasan 4, 4, 5, sekarang turunnya luar biasa sekali, satu ya. Tewin ini tadi sangat membantu sekali tahap konseling ini ya. Alhamdulillah sangat membantu Mas. Luar biasa. Nah, kalau Tewin sudah merasakan kenyamanan, sudah merasakan cemas itu berkurang ya, Tewin ini bisa untuk melakukan terapi mandiri Tewin. Kalau Tewin ini suatu saat merasakan cemasnya mulai dari Tewin ini berbicara sendiri di hadapan kaca gitu. Misalkan saya contoh, saya ini bisa untuk bertemu dengan kalian, saya ini bisa untuk menampilkan hal-hal yang baik oleh diri saya gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ada cara yang lebih sederhana lagi, yaitu membayangkan seperti yang saya katakan tadi, mulai dari pertemuan atau membayangkan teman-teman, atau dengan membayangkan bertemu dengan orang banyak. Itu bisa dibayangkan Tewin ini relax. Ada lagi yang lebih sederhana lagi, 3, yakni Tewin ini bisa membayangkan tempat-tempat indah gitu loh, sehingga Tewin ini bisa melakukan sesi konseling mandiri gitu. Tapi jika Tewin ini yang ketiga-tiganya merasa kurang, Tewin ini bisa menghubungi saya kembali ya Tewin ya. Karena saya ini ya itu terbuka gitu, asalkan ada konfirmasi terlebih dahulu. Baik. Udah. Untuk pengamatan tahap selanjutnya, saya akan berikan ini tuh ya, formulir ini. Jadi formulir ini menjelaskan bagaimana tahap perkembangan Tewin, bagaimana Tewin ini. Lain formulir. Baik, saya akan memberikan tugas rumah ya, yakni jikalau Tewin ini bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan dosen, bahkan bertemu dengan orang banyak ya, Tewin bisa menuliskan di sini apa yang Tewin rasakan. Pertama, Tewin rasakan, yang kedua bagaimana, yang ketiga bagaimana. Tulis sampingnya ini angkanya itu berapa, tapi ingat angka 1-5, jangan lebih dari itu. Apa Tewin memahami? Saya paham. Ya, kalau udah ini silakan. Ya, jadi nanti kalau misalkan ketika pas saya ketemu sama dosen atau ketika saya ketemu atau temuan sama teman atau orang baru, kalau misalkan perasaan cemas itu hadir lagi gitu, jadi saya nulis tingkat kecemasannya di sini ya. Betul sekali. Kasih Pak. Ya baik ya, ini mangga diminum dulu ya, diminum dulu. Ya baik Tewin ya, alhamdulillah tahap konseling sudah selesai Tewin ya. Semoga Tewin ini
merasakan hal yang lebih baik lagi ya, bertemu dengan teman-teman dosen dan orang banyak itu baik-baik saja gitu loh ya. Semoga pada tahap konseling ini Tewin ini bisa menemukan jati diri Tewin sendiri gitu, dan mudah-mudahan juga ya baik ya. Alhamdulillah Tewin tahap konseling ini sudah selesai ya. Semoga Tewin ini bisa mengendalikan emosi Tewin ya. Semoga dalam tahap konseling ini Tewin ini merasakan suatu peningkatan yang signifikan atas kemajuan yang Tewin alami ya Tewin ya. Bisa dimengerti Tewin? Oh iya, iya, iya. Sebelumnya saya atas nama pribadi ya berterima kasih kepada Tewin karena sudah mau datang di tempat ini ya. Tewin ini jikalau perlu saya atau merasa cemas lagi, Tewin bisa menghubungi saya kembali. Terima kasih juga ya Mas ya, karena sudah mau mendengarkan saya, membantu saya untuk menterapi kecemasan yang saya alami. Saya sangat terbantu sekali dengan konseling ini. Makasih banyak sebelum dan sesudahnya ya. Baik Mbak, terima kasih ya. Silakan minum dulu Mbak. Ya, enggak, saya mau izin pamit aja ya. Oh pamit ya. Enggak, silakan Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya, assalamualaikum.